Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak berpikir jernih? Bersyukur secara efektif ini melibatkan 3 hal. Dan supaya mudah diingat, saya singkat menjadi emas. Ketemu lagi dengan saya Hindra Gunawan. Hari ini kita akan membahas sebuah kata, yaitu syukur. Nah, syukur itu sering dianggap sebagai kunci menuju kebahagiaan dan kesehatan mental kita. Pertanyaannya adalah, benarkah syukur itu adalah solusi? Atau sebenarnya syukur yang kita ucapkan adalah tentang menghindari masalah? Dan bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak berpikir jernih? Pikiran kita sedang kalut, emosi sedang tak bisa diredakan. Bisakah kita benar-benar mensyukuri kondisi atau keadaan kita? Dan hasil penelitian syukur itu punya 4 manfaat. 1, bisa meningkatkan fungsi psikologis kita untuk bisa mengelola emosi, kemudian juga meningkatkan emosi positif. Selain itu juga bisa meningkatkan kesehatan fisik, karena dengan bisa bersyukur kita menjadi lebih tenang, ya. Kesehatan atau tekanan darah menjadi menurun, tidak darah tinggi gitu ya. Dan bisa meningkatkan fungsi jantung. Lalu kualitas relasi atau hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Jadi kita menjadi orang yang lebih mudah memahami, bisa memperlancar komunikasi karena komunikasi kita penuh empati. Dan itu juga bisa meningkatkan karir kita, karena dengan bersyukur kita bisa meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kita menjadi orang yang penuh percaya diri. Nah, tetapi di sisi lain ditemukan juga dampak negatif dari kata syukur. Salah satu di antaranya adalah syukur itu mempertahankan masalah. Mempertahankan itu tidak diselesaikan. Artinya kita menerima ketidakadilan. Contohnya adalah ketika dia dapat KDRT atau dibully atau dia dirugikan, maka diajari bersyukur. Ya, bersyukur loh, tidak sampai separah ini, tidak sampai separah itu. Dan kalau kita cenderung menerima itu, maka orang-orang yang melakukan perbuatan ketidakadilan itu merasa mereka benar. Artinya kita mempertahankan masalah. Dan itu tidak selesai. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah menghindari merasakan emosi negatif. Jadi denial, atau kita tidak mau merasakan, tidak mau mengakui emosi-emosi yang kita rasakan. Dan denial ini atau berusaha untuk tidak merasakannya, itu bisa meningkatkan trauma. Jadi bagaimana supaya kita bersyukur dengan benar-benar syukur? Bersyukur sebagai kunci menuju kebahagiaan, maka kita perlu bersyukur secara efektif. Bersyukur secara efektif ini melibatkan 3 hal. Dan supaya mudah diingat, saya singkat menjadi emas. E itu emosi, ma itu masalah, S itu adalah stabilitas diri. Nah, jadi kita perlu libatkan 3 hal ini. Oke, yang pertama tentang emosi. Begitu ada masalah, emosi kita muncul, kita perlu menerima, ya, validasi. Oh, ini emosi tentang apa? Kita perlu merasakan itu ada dalam tubuh kita. Karena tubuh kita pasti bereaksi. Nah, ketika kita mengakui itu dan kita fokus pada tubuh kita yang kita rasakan, baru kita bisa memprosesnya dengan jauh lebih benar, lebih tuntas. Sehingga itu bisa membantu kita bersyukur secara efektif. Kedua adalah masalah. Ketika ada masalah, kita perlu mengakuinya. Kita perlu sadar bahwa ini masalahnya memang belum selesai ini. Tentu tidak bisa kita paksa selesai sekaligus, tapi kita sadar ini lagi ada masalah, sehingga kita tidak cenderung untuk mengabaikannya dan tidak cenderung untuk menghindarinya. Dengan mengakui, dengan menyadari masalah belum selesai, itu akan membuat kita menjadi lebih berani untuk belajar dari kasus ini dan bisa membantu kita untuk menyelesaikannya lebih efektif. Dan yang ketiga adalah S, stabilitas diri. Stabilitas diri ini sangat penting. Kalau kita punya stabilitas diri, kita tidak mudah terpengaruh. Karena apa? Bersyukur bukan untuk orang lain. Bersyukur tujuannya adalah untuk membuat diri sendiri bahagia.
Jadi kalau kita bersyukur karena lingkungan, karena pengaruh orang lain, karena situasi, tentu saja itu belum efektif. Kenapa? Misalnya kita punya masalah, lalu orang tua ikut gelisah, orang-orang mencintai kita ikut gelisah. Untuk itu kita berusaha, udahlah saya udah syukur. Bersyukur di situ mungkin aja demi orang lain, bukan demi diri kita. Bagaimana supaya kita bisa mencapai stabilitas diri? Maka kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, apa yang kita capai, dan apa yang kita rasakan saat ini. Nah, lebih hadir, lebih merasa, melihat hal-hal yang ada di dalam diri kita. Menyadari itu, mensyukuri itu menjadi jauh lebih efektif. Nah, kita sampai pada kesimpulan ternyata syukur itu tergantung situasi bisa membuat jadi lebih positif atau lebih negatif. Supaya kita syukurnya supaya menjadi lebih efektif, supaya menjadi positif, supaya menjadi kunci kebahagiaan kita, maka kita perlu mempraktikkannya secara hati-hati dan melibatkan emas, emosi, masalah, dan stabilitas diri. Dan teman-teman, apabila teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silakan like dan share dan subscribe. Dan di dalam YouTube kami ini juga berisi sharing-sharing pengalaman-pengalaman positif dari teman-teman yang mungkin saja bisa menambah insight dan rasa bersyukur kita. Akhir kata, saya Hindra Gunawan, founder TRE Indonesia, Global Certified TRE Provider pertama di Indonesia, dan Global TRE Certification Trainer pertama di Indonesia, mengucapkan salam getar bahagia.